Hai semuanya. Kadang hidup ini bukan soal siapa yang paling pintar, siapa yang paling berbakat, atau siapa yang paling beruntung. Seringkali hidup ini hanya berpihak kepada mereka yang berani memaksa dirinya untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu meski tidak nyaman, dan untuk menuntut dirinya menghasilkan sesuatu walau tidak ada motivasi. Banyak orang menunggu datangnya semangat, menunggu inspirasi, menunggu momen yang katanya pas, padahal momen itu jarang sekali datang kalau kita hanya diam. Justru dengan memaksa diri, dengan menekan sedikit rasa malas, dan dengan melawan keinginan untuk menunda, kita bisa membuka pintu-pintu hasil yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Hasil yang besar tidak selalu lahir dari ide-ide besar. Terkadang, hasil yang luar biasa justru lahir dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan terus-menerus setiap hari tanpa menunggu mood. Bayangkan saja kalau seorang petani hanya mau menanam ketika dia merasa bersemangat. Pasti ladangnya kosong. Begitu juga kalau seorang murid hanya mau belajar ketika hatinya sedang senang, kemungkinan besar nilai ujiannya berantakan. Hidup itu tidak bisa menunggu perasaan. Justru perasaanlah yang sering harus dipaksa mengikuti tindakan. Saat kamu bergerak, saat kamu mulai, pelan-pelan semangat akan mengikuti. Banyak orang yang gagal bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka terlalu sering memberi izin kepada dirinya untuk berhenti. Mereka selalu berkata, "Nanti saja, besok saja, saya belum siap." Padahal kesiapan itu tidak akan pernah datang kalau tidak dilatih. Sama halnya dengan otot. Otot tidak akan jadi kuat hanya dengan duduk di sofa menunggu tubuhnya berubah. Otot hanya bisa kuat kalau dipaksa berulang kali untuk bekerja, diangkat, ditarik, diberi beban. Rasa sakit, rasa capek, rasa berat itulah yang membuat otot tumbuh. Begitu pula dengan mental kita, dengan kemampuan kita, dengan kebiasaan kita. Tanpa paksaan, tidak ada perubahan. Memaksa diri bukan berarti menyiksa diri, ini lebih kepada kemampuan untuk mengarahkan energi kita ke hal-hal yang penting meski awalnya tidak nyaman. Contohnya, seorang penulis mungkin tidak selalu ingin menulis. Banyak penulis terkenal yang mengaku mereka malas, mereka bosan, mereka sering tidak punya ide. Tapi mereka duduk juga di meja, membuka laptop atau kertas, lalu mulai mengetik. Dari paksaan kecil itulah lahir halaman demi halaman dan akhirnya sebuah buku. Sama dengan musisi yang memaksa dirinya latihan setiap hari, walau bosan, walau nadanya salaf, walau jari-jarinya pegal. Tapi tanpa itu, tidak akan ada konser, tidak akan ada lagu, tidak akan ada karya. Kadang kita terlalu memanjakan diri dengan alasan. Kita berkata, saya lagi ndak mood, atau saya lagi capek, padahal kenyataannya hanya sedikit rasa malas yang kita biarkan menang. Kalau kita mau jujur, seringkali kita punya waktu, punya tenaga, hanya saja tidak mau memaksa diri untuk menggunakannya. Kita lebih memilih scrolling media sosial berjam-jam, nonton video entah apa, atau rebahan tanpa tujuan, dibanding mengerjakan hal-hal yang membawa kita lebih dekat ke impian kita. Padahal, waktu tidak pernah kembali. Setiap jam yang lewat tidak bisa ditukar ulang. Semakin sering kita menunda, semakin jauh hasil yang seharusnya bisa kita dapatkan. Coba bayangkan orang-orang sukses yang kita kagumi. Apakah mereka selalu termotivasi? Tidak juga. Mereka hanya terbiasa menempatkan disiplin di atas perasaan. Mereka tahu kalau mereka hanya menunggu semangat, mereka tidak akan sampai kemana-mana. Disiplin artinya memaksa diri melakukan hal yang seharusnya dilakukan, bukan hal yang ingin dilakukan. Dan itulah kunci sederhana yang membedakan orang yang berhasil dengan yang terus diam di tempat. Memang, memaksa diri itu tidak enak. Tidak ada orang yang suka bangun pagi ketika tubuhnya ingin tidur lebih lama. Tidak ada orang yang suka berlari ketika kakinya sudah pegal. Tidak ada orang yang suka menolak makanan manis ketika lidahnya ingin. Tapi kita tahu, di balik paksaan itulah ada manfaat besar. Bangun pagi membuat kita punya waktu lebih. Berlari membuat tubuh sehat. Menahan makanan manis membuat tubuh lebih bugar. Begitu pula dalam pekerjaan, belajar, atau bisnis. Memaksa diri untuk konsisten, untuk mencoba, untuk gagal dan mencoba lagi, akhirnya akan menumpuk jadi hasil yang nyata. Yang sering jadi masalah adalah kita salah paham tentang motivasi. Kita mengira motivasi itu bahan bakar, padahal motivasi lebih mirip hadiah. Bahan bakar sesungguhnya adalah tindakan kecil yang dipaksakan. Setelah kita mulai, barulah motivasi datang menyusul, memberi rasa senang, memberi kepuasan. Sama seperti mandi air dingin di pagi hari. Sebelum masuk air, kita malas setengah mati. Tapi setelah basah dan selesai, badan terasa segar. Rasa segar itulah motivasi. Tapi kalau kita menunggu segar dulu baru mandi, ya tidak akan mandi-mandi. Kalau kita ingin benar-benar menghasilkan sesuatu dalam hidup, kita harus berhenti terlalu lembut pada diri sendiri.
Terlalu sering kita menghibur diri dengan kata-kata, "Tidak apa-apa, nikmati saja dulu, nanti juga ada waktu." Padahal waktu tidak pernah menunggu. Setiap hari yang lewat tanpa kita isi dengan sesuatu yang bermakna akan jadi penyesalan di kemudian hari. Paksa dirimu sekarang agar besok kamu tidak dipaksa oleh keadaan. Karena kalau kamu tidak disiplin pada dirimu, hidup akan mendisiplinkanmu dengan cara yang lebih keras. Kehidupan tidak peduli dengan alasan kita. Dunia tidak menunggu kita siap. Kompetisi terus berjalan. Orang lain terus berusaha. Kalau kita hanya sibuk memberi alasan dan menunda, maka kita akan tertinggal jauh. Satu-satunya cara agar kita bisa ikut dalam permainan hidup adalah dengan memaksa diri untuk menghasilkan sesuatu, sekecil apapun itu. Tidak perlu menunggu besar, yang penting ada langkah, ada gerakan, ada hasil meski sedikit. Lama-lama, hasil kecil itu akan menumpuk jadi besar. Hidup selalu memberi pilihan, mau bergerak atau diam. Dan diam bukanlah pilihan netral. Saat kita memilih diam, dunia tetap berjalan, orang lain tetap melaju, peluang tetap terbuka untuk mereka yang mau berusaha. Akhirnya, kita yang diam akan tertinggal. Karena itu, memaksa diri untuk menghasilkan sesuatu, sekecil apapun, jauh lebih baik daripada tidak berbuat apa-apa sama sekali. Bayangkan seorang pelukis yang setiap hari memaksa diri melukis satu garis saja. Awalnya mungkin terlihat tidak berarti, hanya satu tarikan kuas. Tapi setelah berbulan-bulan, garis demi garis itu membentuk lukisan penuh yang bisa membuat orang terkagum-kagum. Orang yang menunggu mood akan selalu kalah dengan orang yang berdisiplin. Karena mood itu naik turun, tidak bisa diandalkan. Tapi disiplin adalah keputusan. Sesuatu yang bisa diulang setiap hari meski keadaan tidak mendukung. Orang yang disiplin tidak selalu merasa senang, tapi mereka tetap melangkah. Dan langkah itulah yang akhirnya membawa mereka pada pencapaian. Kalau kita pikirkan baik-baik, semua keberhasilan besar yang ada di dunia ini lahir dari akumulasi paksaan-paksaan kecil yang dikalahkan setiap hari. Atlet yang juara dunia tidak lahir dari sekali latihan, tapi dari ribuan kali memaksa diri datang ke lapangan, berlari, mengulang, gagal, lalu mencoba lagi. Ada kalanya memaksa diri terasa berat karena kita selalu membayangkan beban besar sekaligus. Kita ingin sukses langsung, kita ingin hasil besar dalam waktu singkat. Padahal yang lebih realistis adalah memecah perjalanan besar itu menjadi langkah-langkah kecil yang bisa dipaksa dilakukan sehari-hari. Misalnya, seseorang ingin menulis buku, kalau dia memikirkan langsung 300 halaman, pasti menyerah duluan. Tapi kalau dia memaksa diri menulis 1 halaman setiap hari, dalam setahun, dia sudah punya 365 halaman. Dari sinilah kita belajar bahwa hasil besar itu hanyalah kumpulan dari hasil kecil yang dipaksa hadir terus-menerus. Tantangan terbesar bukanlah kesulitan dari luar, melainkan bisikan dalam kepala sendiri. Pikiran kita sering mencari-cari alasan untuk berhenti. Ada suara kecil yang berkata, "Ah, ini susah, nanti saja." Atau, "Kamu nggak berbakat, percuma." Padahal itu hanyalah ilusi yang tercipta dari rasa takut. Kalau kita mampu menutup telinga dari suara itu, lalu terus memaksa diri melangkah, kita akan terkejut betapa banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan. Terkadang, musuh terbesar bukanlah lingkungan, tapi diri kita yang terlalu lembut pada kelemahan. Memaksa diri juga butuh kesadaran akan tujuan. Kalau kita tidak tahu untuk apa kita bergerak, paksaan itu terasa sia-sia. Tapi kalau kita punya gambaran jelas tentang hasil yang ingin dicapai, memaksa diri menjadi lebih mudah. Misalnya, seorang mahasiswa yang malas menulis skripsi akan lebih ringan melangkah ketika dia ingat bahwa hasil akhirnya adalah kelulusan dan kesempatan meraih masa depan lebih baik. Orang yang diet dan memaksa dirinya menahan makan manis akan lebih mudah bertahan ketika dia membayangkan tubuh sehat dan percaya diri di masa depan. Jadi, tujuan adalah bahan bakar, sementara paksaan adalah kunci untuk menyalakan mesin yang membawa kita ke sana. Ada satu hal menarik. Ketika kita berhasil memaksa diri, ternyata hasilnya bukan hanya karya atau pencapaian, tapi juga rasa bangga pada diri sendiri. Kita merasa lebih percaya diri karena kita mampu mengalahkan rasa malas. Dan rasa percaya diri itu menular ke bidang lain dalam hidup kita. Misalnya, ketika kita berhasil memaksa diri bangun pagi selama sebulan,
kita akan mulai percaya bahwa kita juga bisa memaksa diri menabung, belajar, atau berolahraga. Disiplin kecil menumbuhkan keyakinan besar. Banyak orang takut dengan kata paksa karena menganggapnya keras. Tapi sebenarnya, paksa itu bentuk kasih sayang pada diri sendiri di masa depan. Saat kita memaksa diri hari ini untuk belajar, kita sedang menolong diri kita di masa depan agar tidak menyesal karena bodoh. Saat kita memaksa diri hari ini untuk bekerja keras, kita sedang menolong diri kita di masa depan agar bisa hidup lebih tenang. Jadi, paksaan hari ini adalah hadiah bagi masa depan. Yang menyakitkan justru sebaliknya. Ketika kita terlalu memanjakan diri sekarang, masa depan kita akan menanggung penderitaan yang lebih berat. Bayangkan orang yang malas menabung di usia muda karena merasa uangnya kecil. Dia memanjakan diri dengan belanja ini itu. Tapi ketika tua, dia harus hidup susah, bahkan mungkin merepotkan orang lain. Bukankah itu lebih menyakitkan? Dibanding rasa sakit kecil memaksa diri menabung setiap bulan, rasa sakit di masa depan jauh lebih besar. Sama halnya dengan kesehatan. Kalau kita malas olahraga, malas menjaga makan, mungkin hari ini terasa santai. Tapi 10 atau 20 tahun lagi, kita harus dipaksa oleh penyakit, dipaksa oleh tubuh yang sudah lemah, dipaksa oleh keadaan yang tidak bisa kita lawan. Itulah sebabnya, memaksa diri sebenarnya bukan pilihan, melainkan keharusan. Kalau kita tidak memaksa diri, dunia yang akan memaksa kita. Dan percayalah, paksaan dari dunia jauh lebih keras, lebih menyakitkan, dan tidak bisa kita tawar. Lebih baik kita yang menguasai diri daripada hidup yang menguasai kita. Memaksa diri memang bukan hal yang menyenangkan. Tapi coba pikirkan sejenak, kapan terakhir kali kita benar-benar menyesal karena memaksa diri melakukan sesuatu yang baik? Hampir tidak pernah. Yang sering terjadi justru sebaliknya. Kita lebih sering menyesal karena tidak melakukan. Menyesal karena tidak belajar lebih giat. Menyesal karena tidak berani mencoba. Menyesal karena membuang waktu. Jadi sebenarnya rasa sakit yang kita rasakan saat memaksa diri hanyalah sementara, tapi hasilnya bisa sangat lama. Sedangkan rasa nyaman yang kita pilih saat menunda hanya sebentar, tapi akibat buruknya bisa panjang. Kalau kita lihat orang-orang sukses, pola hidup mereka hampir selalu sama. Mereka terbiasa memaksa diri untuk tetap bergerak walau tidak nyaman. Pebisnis yang besar tidak lahir hanya karena ide cemerlang, tapi karena mereka memaksa diri untuk mengeksekusi ide itu meski ditertawakan, meski gagal berkali-kali. Seorang juara tidak lahir hanya karena bakat, tapi karena mereka memaksa diri untuk terus berlatih walau kalah dan kecewa. Bahkan seorang guru atau dosen yang kita kagumi pun bukan tiba-tiba pintar. Mereka sudah bertahun-tahun memaksa diri membaca buku, menulis, meneliti, hingga akhirnya bisa membagikan ilmunya. Kadang kita berpikir, mereka memang berbakat. Padahal seringkali bakat hanyalah hasil dari kebiasaan panjang yang dipaksa setiap hari. Anak kecil yang dipaksa belajar piano oleh orang tuanya, lama-lama jadi terlihat berbakat. Atlet yang memaksa dirinya lari setiap hari, lama-lama terlihat punya fisik luar biasa. Jadi bakat bukan alasan untuk berhenti. Justru paksaan yang berulang itulah yang membentuk bakat. Kalau kita terus menunggu rasa nyaman, kita tidak akan pernah sampai. Semua pencapaian besar berdiri di atas rasa tidak nyaman. Lihat saja seorang mahasiswa yang memaksa dirinya begadang demi menyelesaikan skripsi. Lihat seorang pekerja yang memaksa dirinya menabung meski gajinya pas-pasan. Lihat seorang ibu rumah tangga yang memaksa dirinya bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan keluarga. Semua itu mungkin terlihat sederhana, tapi kalau dilakukan terus, hasilnya besar. Anak-anak tumbuh sehat, keuangan jadi lebih stabil, masa depan jadi lebih terarah. Semua berawal dari paksaan kecil yang dilakukan dengan sabar. Salah satu musuh yang paling kuat dalam diri kita adalah rasa malas. Malas itu licik, dia datang dengan alasan yang terdengar masuk akal. Kamu capek, istirahat dulu, atau besok kan masih bisa. Lama-lama kita terbiasa percaya dengan alasan itu, padahal rasa malas hanya bisa ditaklukkan dengan tindakan yang berlawanan. Kalau kita menunggu sampai malas hilang baru bergerak, kita akan menunggu selamanya. Tapi kalau kita memaksa diri bergerak dulu, rasa malas akan perlahan kalah, sama seperti kegelapan yang hanya bisa dikalahkan dengan menyalakan lampu. Tidak ada cara lain. Orang yang pandai menguasai dirinya dengan paksaan justru lebih bebas dalam hidup. Karena mereka tahu, kebebasan sejati bukan berarti bisa melakukan apa saja, tapi mampu mengendalikan diri dari hal-hal yang merugikan. Misalnya, seorang yang bebas bukanlah dia yang bisa makan seenaknya, tapi dia yang bisa mengendalikan nafsunya agar tubuh tetap sehat. Bebas bukan berarti bisa menghabiskan uang sesuka hati, tapi mampu memaksa diri menahan godaan agar masa depan lebih aman. Jadi paksaan yang kita lakukan hari ini bukan penjara,
kita, melainkan tiket menuju kebebasan yang lebih besar. Kalau kita mau jujur, hidup ini memang selalu ada tekanan. Kalau bukan tekanan dari diri sendiri, maka tekanan dari luar. Bedanya, kalau kita memaksa diri, tekanannya masih bisa kita atur. Tapi kalau kita membiarkan hidup yang memaksa kita, tekanannya jauh lebih keras dan tidak bisa kita kendalikan. Lebih baik kita yang menekan diri sedikit demi sedikit, daripada nanti hidup menekan kita habis-habisan. Sama seperti belajar. Kalau kita memaksa diri belajar tiap hari, mungkin terasa berat. Tapi kalau tidak belajar, nanti saat ujian kita dipaksa menanggung rasa panik, malu, dan kegagalan. Ada orang yang bilang kalau dipaksa, nanti hasilnya tidak tulus. Itu tidak sepenuhnya benar. Karena pada kenyataannya, banyak hal penting dalam hidup memang harus dipaksa dulu sebelum jadi kebiasaan. Anak kecil tidak akan pernah mau gosok gigi kalau tidak dipaksa. Tapi setelah terbiasa, dia akan melakukannya tanpa disuruh. Begitu juga dengan kita. Awalnya memang berat, terasa tidak tulus, terasa terpaksa. Tapi setelah dilakukan terus, tubuh dan pikiran kita akan menyesuaikan, lalu akhirnya terasa ringan. Paksaan hanyalah jembatan menuju kebiasaan. Pikirkan juga tentang orang-orang yang kita cintai. Kalau kita malas berusaha hari ini, merekalah yang akan terkena dampaknya. Seorang ayah atau ibu yang malas bekerja bisa membuat keluarganya kekurangan. Seorang anak yang malas belajar bisa membuat orang tuanya kecewa. Jadi memaksa diri bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ketika kita berjuang dan memaksa diri menghasilkan sesuatu, orang-orang di sekitar kita juga ikut merasakan manfaatnya. Hidup yang kita jalani sekarang adalah hasil dari paksaan atau kemalasan kita di masa lalu. Kalau dulu kita rajin belajar, sekarang kita lebih mudah menghadapi pekerjaan. Kalau dulu kita rajin menabung, sekarang kita lebih tenang menghadapi kebutuhan. Tapi kalau dulu kita malas, sekarang kita harus menanggung akibatnya. Maka logikanya, apa yang kita paksa hari ini akan menentukan kehidupan kita beberapa tahun ke depan. Inilah hukum sederhana yang sering dilupakan banyak orang. Setiap orang sebenarnya punya potensi besar. Hanya saja banyak yang tidak pernah keluar karena kita terlalu ramah kepada rasa malas. Kita memberi banyak toleransi pada diri sendiri untuk berhenti, untuk menunda, untuk menunggu keadaan ideal. Padahal keadaan ideal itu tidak akan pernah datang. Dunia selalu bergerak, selalu ada masalah, selalu ada distraksi. Kalau kita menunggu saat yang sempurna, kita tidak akan pernah mulai. Itulah sebabnya, memaksa diri untuk menghasilkan hasil jauh lebih penting daripada menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat adalah sekarang, detik ini juga, karena besok belum tentu kita punya kesempatan yang sama. Bahkan dalam hal-hal kecil sehari-hari, paksaan itu sangat membantu. Misalnya memaksa diri membereskan tempat tidur di pagi hari. Terdengar sepele, tapi kebiasaan itu melatih disiplin, melatih otak kita untuk segera bergerak. Atau memaksa diri untuk membaca beberapa halaman buku setiap hari. Tidak banyak, hanya 5-10 halaman. Dalam setahun, kita bisa menghabiskan puluhan buku tanpa terasa. Bandingkan dengan orang yang selalu berkata, nanti kalau ada waktu luang saya baca. Nyatanya, waktu luang itu sering habis untuk hal lain, dan buku tidak pernah disentuh. Hasil besar memang membutuhkan pengorbanan. Dan pengorbanan itu seringkali hanya bisa terjadi kalau kita memaksa diri. Kita harus rela mengurangi kesenangan sesaat demi sesuatu yang lebih bermakna di masa depan. Misalnya, rela memaksa diri tidur lebih cepat agar bisa bangun lebih pagi. Rela memaksa diri menahan belanja barang-barang yang tidak penting agar bisa menabung. Rela memaksa diri belajar ekstra 1 jam sehari agar bisa lulus dengan nilai baik. Semua itu terasa berat di awal, tapi justru disitulah letak nilai perjuangan. Tidak ada orang yang menyesal karena memaksa dirinya melakukan kebaikan, tapi banyak orang yang menyesal karena tidak pernah memaksa dirinya berbuat lebih. Kalau kita mau memperhatikan, hidup ini sebenarnya selalu memberi bukti bahwa paksaan kecil bisa membawa hasil besar. Lihat saja sungai yang mampu membelah batu karang. Itu bukan karena airnya kuat, tapi karena air itu terus mengalir tanpa henti, seakan memaksa dirinya untuk menetes dan mengikis. Lama-lama batu yang keras pun kalah. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mampu memaksa diri untuk terus melakukan hal-hal kecil, tidak peduli seberapa beratnya, hasilnya akan terlihat besar di kemudian hari. Ada juga orang yang takut memaksa diri karena khawatir stres. Padahal stres itu bukan datang karena kita berusaha keras, melainkan karena kita terus menunda. Tugas yang ditunda menumpuk, deadline makin dekat, rasa panik muncul. Akhirnya kita stres bukan karena bekerja, tapi karena tidak bekerja tepat waktu. Sementara orang yang terbiasa memaksa diri lebih tenang. Mereka memang capek di awal, tapi tidak dikejar rasa bersalah. Mereka tidur lebih nyenyak karena tahu sudah melakukan apa yang harus dilakukan. Salah satu trik sederhana untuk melatih diri adalah dengan memberi target kecil dan memaksa diri menepatinya. Misalnya, target hari ini hanya menulis 300 kata, atau hanya push up 20 kali, atau hanya belajar 30 menit. Target yang kecil membuat pikiran kita tidak terlalu berat,
Tapi konsistensi dalam memaksa diri menepati janji itu yang akan menumbuhkan rasa percaya diri pada diri sendiri. Lama-lama kita terbiasa dan kapasitas kita bertambah dengan sendirinya. Yang juga penting adalah memahami bahwa rasa malas itu tidak bisa dihapuskan sepenuhnya. Dia akan selalu ada, datang kapan saja. Jadi jangan berharap kita akan berubah menjadi orang yang tiba-tiba selalu semangat. Kuncinya bukan menunggu malas hilang, tapi tetap bergerak meski malas datang. Inilah seni memaksa diri, menerima bahwa malas adalah bagian dari hidup, tapi tidak membiarkan dia menguasai kita. Sama seperti hujan, kita tidak bisa menghentikannya, tapi kita bisa tetap berjalan sambil membawa payung. Paksaan itu sebenarnya bentuk latihan mental. Sama seperti otot, mental kita pun bisa dilatih agar lebih kuat. Setiap kali kita memaksa diri melakukan hal yang berat, mental kita bertambah kuat. Kalau hari ini kita bisa memaksa diri bangun pagi, besok kita bisa memaksa diri menyelesaikan pekerjaan yang lebih besar. Kalau hari ini kita bisa menahan diri untuk tidak menunda, besok kita bisa menahan diri dari godaan yang lebih besar. Sedikit demi sedikit mental kita ditempa menjadi baja. Bayangkan kalau kita tidak pernah memaksa diri, hidup kita akan mudah hanyut ke dalam kenyamanan yang kosong. Kita hanya akan mengisi hari dengan hiburan, dengan hal-hal ringan yang tidak membawa perubahan. Sampai suatu saat, kita menoleh ke belakang dan sadar sudah bertahun-tahun lewat tanpa ada pencapaian berarti. Saat itu penyesalan datang dan kita tidak bisa mengulang waktu. Karena itu paksaan hari ini adalah investasi agar masa depan kita tidak penuh dengan penyesalan. Kalau kita melihat kembali perjalanan hidup orang-orang besar dalam sejarah, hampir semuanya adalah orang-orang yang memaksa diri melampaui batas kenyamanan. Para ilmuwan harus memaksa diri berjam-jam di laboratorium, kadang sampai lupa tidur. Para pemimpin memaksa diri menghadapi resiko, kritik, bahkan ancaman demi perjuangan. Para seniman memaksa diri berkarya, meski karyanya sering ditolak di awal. Tapi justru dari paksaan itulah lahir warisan besar yang kita kenal hingga sekarang. Hidup ini memang sering menguji kita dengan rasa bosan, lelah, atau keinginan untuk menyerah. Tapi disitulah letak kesempatan kita untuk melatih diri. Memaksa diri bukan berarti kita harus selalu kuat tanpa jeda, melainkan tetap berkomitmen meskipun ada rintangan. Ada hari di mana kita bisa sangat produktif, ada hari di mana kita hanya mampu sedikit. Yang penting adalah tidak berhenti sama sekali. Bahkan satu langkah kecil pun lebih baik daripada 0 langkah. Coba kita bayangkan orang yang berlari maraton. Mereka tidak bisa menempuh 42 km sekaligus. Mereka memaksa diri melangkah sedikit demi sedikit, kadang berlari cepat, kadang hanya jogging pelan, tapi tidak pernah berhenti. Begitu pula dengan hidup. Kalau kita menuntut hasil besar sekaligus, kita akan kewalahan. Tapi kalau kita memaksa diri konsisten sedikit demi sedikit, perjalanan panjang bisa kita selesaikan. Ada juga momen di mana kita merasa tidak mampu, padahal sebenarnya hanya belum terbiasa. Misalnya orang yang baru pertama kali olahraga akan merasa capek luar biasa. Tapi setelah dipaksa rutin, tubuhnya mulai menyesuaikan. Sama halnya dengan bekerja atau belajar. Awalnya terasa berat, otak rasanya penuh. Tapi setelah dipaksa berulang-ulang, pikiran jadi terbiasa, kemampuan kita meningkat. Jadi rasa berat itu bukan tanda kita tidak bisa, melainkan tanda kita sedang bertumbuh. Seringkali kita berpikir bahwa orang sukses tidak pernah lelah. Padahal kenyataannya, mereka lelah sama seperti kita. Bedanya, mereka tidak menjadikan lelah sebagai alasan untuk berhenti. Mereka tahu bahwa rasa lelah hanyalah bagian dari perjalanan, bukan alasan untuk menyerah. Kalau mereka berhenti setiap kali lelah, mereka tidak akan pernah sampai ke tujuan. Kita pun bisa belajar hal yang sama. Jangan jadikan rasa lelah sebagai alasan, jadikan itu bukti bahwa kita sedang berproses. Salah satu hal yang bisa membantu kita dalam memaksa diri adalah mengingat kembali alasan terbesar kita. Untuk apa kita berjuang? Untuk siapa kita melakukan ini? Kalau kita hanya mengandalkan motivasi sementara, semangat kita cepat padam. Tapi kalau kita mengaitkan paksaan itu dengan tujuan yang lebih dalam, misalnya demi keluarga, demi masa depan, demi cita-cita, kita akan lebih kuat. Saat tubuh berkata berhenti, hati kita bisa berkata lanjutkan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa pemenang adalah mereka yang bisa menunda kesenangan. Maksudnya, mereka berani memaksa diri untuk menahan diri dari kesenangan kecil sekarang demi hasil besar nanti. Orang yang rela menunda belanja demi menabung bisa membeli rumah di masa depan. Orang yang rela menunda nongkrong demi belajar bisa lulus dengan prestasi. Orang yang rela menunda tidur demi bekerja keras bisa menikmati hidup yang lebih tenang nanti. Semua itu hanya bisa terjadi kalau kita berani memaksa diri hari ini. Tentu saja kita juga harus tahu batas.
Memaksa diri bukan berarti mengabaikan kesehatan atau mengorbankan segalanya sampai habis-habisan. Justru, paksaan itu harus dilakukan dengan cerdas. Kita bisa membuat jadwal istirahat, memberi waktu untuk tubuh pulih, tapi tidak membiarkan kemalasan mengambil alih. Sama seperti seorang atlet, mereka berlatih keras, tapi juga tahu kapan harus istirahat. Dengan cara itu, hasil yang dicapai bisa lebih maksimal. Hal menarik dari kebiasaan memaksa diri adalah kita akan menemukan kemampuan yang sebelumnya tidak kita sangka. Saat kita berhasil menaklukkan satu tantangan, kita menyadari bahwa kita sebenarnya bisa lebih jauh. Misalnya awalnya hanya mampu push up 10 kali, setelah dipaksa rutin, tiba-tiba bisa 50 kali. Atau awalnya hanya bisa menulis 1 halaman, lama-lama bisa menulis puluhan halaman. Kemampuan itu tumbuh bukan karena keajaiban, tapi karena kita memaksa diri melampaui batas nyaman sedikit demi sedikit. Kalau dipikir-pikir, banyak hal yang dulu terasa mustahil sekarang jadi hal biasa karena kita pernah memaksa diri. Waktu kecil belajar membaca terasa sulit, tapi karena dipaksa terus, akhirnya jadi bisa. Belajar naik sepeda pun sama, awalnya jatuh berkali-kali, tapi karena tidak menyerah, akhirnya lancar. Itu bukti bahwa diri kita sebenarnya bisa jauh lebih kuat daripada yang kita kira, asalkan ada keberanian untuk melawan rasa malas. Memaksa diri juga membuat kita lebih tangguh menghadapi hidup. Dunia tidak selalu ramah, seringkali penuh kesulitan. Kalau kita terbiasa memanjakan diri, sedikit saja ada hambatan, kita akan runtuh. Tapi kalau kita terbiasa melatih diri dengan paksaan, mental kita lebih tahan. Masalah yang datang tidak membuat kita langsung menyerah, karena kita sudah terbiasa melawan diri sendiri. Inilah yang disebut ketangguhan sejati. Bukan berarti tidak pernah jatuh, tapi selalu bangkit lagi meski jatuh berkali-kali. Jadi hidup ini memang tentang pilihan sederhana. Mau jadi orang yang dikuasai rasa malas, atau jadi orang yang menguasai dirinya sendiri. Memaksa diri mungkin terdengar keras, tapi justru itulah bentuk cinta pada diri kita di masa depan. Kita sedang menyiapkan hadiah untuk diri kita beberapa tahun lagi. Kalau hari ini kita rajin, disiplin, dan mau memaksa diri, besok kita akan tersenyum melihat hasilnya. Tapi kalau hari ini kita malas dan menunda, besok kita hanya bisa menyesal. Ketika seseorang sudah terbiasa memaksa dirinya untuk menghasilkan hasil, pola pikirnya ikut berubah. Ia tidak lagi mudah menyerah ketika menemui hambatan. Setiap masalah akan dilihat sebagai tantangan, bukan akhir dari perjalanan. Inilah yang membuat banyak orang sukses. Sebenarnya bukan karena mereka punya bakat luar biasa sejak lahir, tetapi karena mereka berani memaksa diri melewati titik-titik sulit yang orang lain hindari. Mereka terus mencoba, terus belajar, terus mengasah kemampuan, sampai akhirnya tercipta momentum di mana hasil yang besar datang. Proses itu memang melelahkan, namun disitulah letak pembentukan karakter. Orang yang terbiasa memaksa diri menjadi lebih disiplin, lebih sabar, dan lebih tangguh menghadapi tekanan hidup. Kebiasaan ini pun berdampak pada cara kita menghargai waktu. Orang yang terbiasa bekerja keras tidak akan membuang waktu dengan sia-sia. Mereka tahu bahwa setiap jam yang berlalu tidak bisa diulang kembali, sehingga memilih untuk mengisinya dengan hal-hal yang berguna. Bahkan ketika sedang istirahat, mereka tetap punya tujuan jelas, mengisi energi agar bisa kembali produktif. Dari sini terlihat bahwa memaksa diri menghasilkan hasil bukan sekadar soal bekerja tanpa henti, melainkan juga soal mengatur ritme kehidupan agar seimbang antara kerja keras dan pemulihan tenaga. Di sisi lain, memaksa diri juga membuat kita lebih mengenal batas kemampuan. Tidak jarang ketika kita merasa tidak sanggup, ternyata kita hanya belum mencoba cukup keras. Banyak orang berhenti terlalu cepat, padahal jika mereka memaksa diri sedikit lebih lama, hasil yang diimpikan sudah sangat dekat. Misalnya, ketika belajar keterampilan baru, seringkali orang menyerah setelah gagal berkali-kali, padahal kegagalan itu bagian alami dari proses pembelajaran. Dengan memaksa diri tetap bertahan, akhirnya akan muncul titik terang di mana sesuatu yang sebelumnya tampak mustahil menjadi mungkin dilakukan. Ada sebuah fakta menarik bahwa otak manusia bisa terus beradaptasi dan berkembang. Hal ini disebut neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk membentuk jalur baru melalui latihan berulang. Artinya, setiap kali kita memaksa diri mengulang sesuatu, meskipun terasa sulit, otak kita sedang membentuk jalan baru yang akan memudahkan di kemudian hari. Maka memaksa diri sebenarnya bukan menyiksa diri, melainkan melatih otak untuk menjadi lebih kuat dan lebih cepat dalam menghadapi tantangan serupa di masa depan. Namun, harus diingat juga
bahwa memaksa diri menghasilkan hasil bukan berarti mengorbankan kesehatan secara berlebihan. Keseimbangan tetap penting. Jika tubuh benar-benar kelelahan, istirahatlah sejenak. Tujuan dari memaksa diri adalah untuk melampaui batas kenyamanan, bukan menghancurkan diri sendiri. Orang yang cerdas tahu kapan harus mendorong dirinya lebih keras dan kapan harus berhenti sejenak untuk mengisi ulang tenaga. Tanpa keseimbangan ini, hasil besar memang mungkin tercapai, tetapi dengan konsekuensi kesehatan yang rusak. Padahal, hasil sejati adalah ketika kita bisa mencapai tujuan sambil tetap menjaga kualitas hidup. Hal yang seringkali terlewat adalah bagaimana memaksa diri bisa menginspirasi orang lain. Ketika kita disiplin dan berusaha keras, orang-orang di sekitar juga akan melihat dan belajar. Misalnya seorang anak yang melihat orang tuanya rajin bekerja dan tidak mudah menyerah, akan tumbuh dengan pola pikir yang sama. Lingkungan pun ikut terbentuk lebih positif karena ada contoh nyata bahwa kerja keras benar-benar membawa hasil. Dengan kata lain, usaha pribadi kita tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tapi juga bisa menular kepada orang lain. Lebih jauh lagi, memaksa diri melatih mental agar lebih siap menghadapi tekanan sosial. Dalam hidup, kita akan selalu berhadapan dengan ekspektasi dari orang lain, baik di pekerjaan, keluarga, maupun masyarakat. Jika kita terbiasa melatih diri untuk tetap memberikan yang terbaik, maka tekanan tersebut tidak lagi terasa berat. Kita sudah punya daya tahan mental untuk menghadapinya. Justru, tekanan itu bisa menjadi bahan bakar untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi, memaksa diri untuk menghasilkan hasil adalah perjalanan panjang. Tidak ada jalan pintas, tapi setiap langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan membawa perubahan besar. Kadang, kita baru menyadarinya setelah melihat ke belakang dan melihat sejauh mana kita sudah melangkah. Hal-hal yang dulu terasa mustahil, kini sudah menjadi bagian dari keseharian. Itulah bukti nyata bahwa paksaan terhadap diri sendiri bisa mengubah hidup asalkan dijalani dengan kesadaran, kesabaran, dan tujuan yang jelas. Seringkali kita mengira bahwa memaksa diri untuk menghasilkan hasil itu hanya berlaku pada hal-hal besar, seperti pekerjaan, bisnis, atau pendidikan. Padahal, kebiasaan kecil dalam kehidupan sehari-hari juga sangat dipengaruhi oleh seberapa mampu kita mendisiplinkan diri. Misalnya, bangun pagi tepat waktu. Banyak orang merasa hal ini sepele, tetapi nyatanya bangun pagi dengan konsisten bisa membentuk mental yang kuat. Saat kita memaksa diri untuk tidak menunda alarm dan langsung beranjak, kita sedang melatih diri untuk tidak kalah dengan rasa malas. Dari satu tindakan sederhana itu, pola pikir kita mulai berubah. Kita jadi lebih siap menghadapi hari, lebih terarah, dan lebih menghargai waktu. Memaksa diri menghasilkan hasil juga berkaitan erat dengan manajemen fokus. Dalam era serba cepat ini, distraksi ada di mana-mana. Media sosial, notifikasi, hiburan, semuanya bisa dengan mudah mencuri perhatian kita. Jika tidak ada dorongan dari dalam diri untuk tetap fokus, maka waktu kita akan habis tanpa terasa. Disinilah paksaan pada diri bekerja. Kita mungkin ingin membuka ponsel setiap 5 menit, tetapi ketika sadar bahwa ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan, kita menahan diri. Semakin sering melakukannya, semakin kuat kontrol kita terhadap distraksi. Itu sebabnya banyak orang sukses membatasi distraksi dengan aturan pribadi yang ketat, bukan karena mereka tidak tergoda, tetapi karena mereka sudah terbiasa memaksa diri menolak godaan sesaat demi hasil jangka panjang. Selain itu, paksaan pada diri bisa menjadi alat untuk mengatasi rasa takut. Banyak orang tidak melangkah maju karena takut gagal, takut ditolak, atau takut dianggap tidak cukup baik. Padahal, rasa takut tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Satu-satunya cara menghadapinya adalah dengan bertindak meski takut. Saat kita memaksa diri untuk tetap melangkah meskipun hati berdebar, kita sebenarnya sedang menaklukkan batas mental kita sendiri. Semakin sering dilakukan, rasa takut itu semakin mengecil, hingga akhirnya kita merasa lebih percaya diri. Bukan hanya itu, memaksa diri juga membuat kita lebih kreatif. Kedengarannya mungkin aneh, tetapi seringkali ide-ide besar muncul ketika kita berada di bawah tekanan. Ketika otak dipaksa untuk menemukan solusi, ia akan bekerja lebih keras dan mencari jalan keluar yang tidak biasa. Banyak penemuan besar lahir bukan dari kenyamanan, melainkan dari keterpaksaan untuk menyelesaikan masalah. Jadi, ketika kita menghadapi tantangan dan memaksa diri mencari cara,
jangan heran jika muncul ide-ide yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Dalam perjalanan panjang hidup, ada momen-momen di mana hasil tidak datang secepat yang kita mau. Di titik ini, rasa putus asa sering muncul. Namun, disitulah kualitas sejati seseorang diuji. Apakah dia menyerah, ataukah tetap bertahan memaksa dirinya melanjutkan langkah? Orang yang terbiasa menuntut hasil dari dirinya sendiri biasanya akan memilih bertahan. Mereka tahu bahwa proses memang butuh waktu, dan menyerah hanya akan membuat semua usaha sebelumnya sia-sia. Mereka mengerti bahwa hasil besar lahir dari akumulasi usaha kecil yang dilakukan tanpa henti. Ada kalanya kita juga harus jujur bahwa memaksa diri itu tidak selalu menyenangkan. Kadang terasa sangat berat, bahkan membuat kita ingin berhenti. Tapi justru disitulah nilai berharga yang jarang dipahami banyak orang. Kalau semua hal bisa dilakukan dengan mudah dan tanpa paksaan, semua orang pasti sudah berhasil. Perbedaannya ada pada siapa yang mau melewati fase tidak nyaman itu. Mereka yang bertahan, itulah yang akhirnya menikmati hasil yang berbeda dari kebanyakan orang. Hal lain yang menarik, ketika kita sudah terbiasa memaksa diri menghasilkan hasil, kita akan mulai menghargai proses. Awalnya mungkin kita melakukannya karena terpaksa, tapi lama-lama kita menemukan kenikmatan dalam proses itu sendiri. Misalnya orang yang memaksa diri berolahraga setiap hari. Awalnya terasa menyiksa, tetapi setelah beberapa waktu, olahraga berubah menjadi kebutuhan. Tubuh jadi segar, pikiran lebih tenang, dan hasil yang dulu dipaksakan kini hadir secara alami. Begitu pula dengan belajar, bekerja, atau berkarya. Semakin sering kita melakukannya, semakin dalam rasa cinta kita terhadap prosesnya. Satu hal penting lainnya, memaksa diri menghasilkan hasil bukan berarti kita harus bersaing dengan orang lain. Fokus utamanya adalah bersaing dengan diri sendiri. Kita berusaha menjadi lebih baik daripada kemarin, bukan sekedar lebih baik daripada orang lain. Dengan cara ini, hasil yang kita raih tidak akan terasa hampa. Kita tidak sibuk membandingkan diri dengan pencapaian orang lain, melainkan benar-benar menikmati perjalanan pribadi kita. Persaingan sehat itu justru melahirkan rasa syukur, karena kita sadar bahwa perkembangan sekecil apapun tetaplah kemajuan yang patut diapresiasi. Kalau direnungkan, paksaan terhadap diri sebenarnya adalah bentuk kasih sayang kepada diri sendiri. Kita mendorong diri untuk bekerja keras bukan karena membenci diri, tetapi karena kita ingin melihat versi terbaik dari diri kita lahir. Sama seperti orang tua yang memaksa anaknya belajar, bukan untuk menyiksa, melainkan agar anak itu punya masa depan lebih baik. Begitu pula dengan kita. Saat kita memaksa diri, itu berarti kita peduli dengan masa depan kita sendiri. Kita sadar bahwa tanpa usaha keras, kita hanya akan berjalan di tempat.